mengucapkan alhamdulillah, maka semata-mata kita ini sudah meminta semua kebaikan dari Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita namanya memintakan semua kebaikan, semua yang barokah. Maka sedikit-sedikit kita ucapkan alhamdulillah. Lagi susah alhamdulillah, lagi senang alhamdulillah, lagi biasa-biasa alhamdulillah. Alhamdulillah, teman-teman jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Teman-teman tuli tunarungu tuli, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, telah mengizinkan kita untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita ini bisa datang ke majelis ini, bisa sholat berjamaah, itu bukan karena kekuatan kita seperti apa yang diucapkan kawan-kawan lalu, tapi semata-mata karena kasih sayangnya Allah, karena ridhonya Allah, karena sayangnya Allah kepada kita. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita suatu nikmat itu. Karena nikmat ini tidak sembarangan sama Allah kasih. Nikmat bisa sholat, nikmat bisa datang ke majelis. Maka berapa banyak orang yang belum bisa datang ke majelis, tapi kita hadirin sudah bisa datang ke majelis karena Allah sudah pilih kita. Maka dalam satu mafhum hadis, barang siapa yang membuat satu majelis, maka para malaikat akan berkumpul di majelis itu dan akan merumuni majelis itu dan membangga-banggakan orang yang ada di majelis itu di hadapan, dan Allah akan membangga-banggakan orang-orang yang ada di majelis itu kepada para malaikat. Wow, senang nggak kalau kita itu dibangga-banggakan sama, contohnya sama satu teman kita, oh teman saya itu hebat, keren, kira-kira kita senang nggak? Itu aja kita ada senang, apalagi kita dibanggakan sama Allah. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ini ingin bahagia, ingin sukses, ingin tenang hidupnya, ya harus ikuti perintah Allah, mengikuti perintah Allah dan mengikuti contohnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini udah SOP dari Allah, ini udah standar dari Allah. Ya kalau mau bahagia harus ikut Allah, ikut perintah Allah, ikut perintah Nabi Muhammad, ikut mengikuti contohnya Nabi Muhammad. Maka hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila seseorang ini tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti contohnya baginda Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti contoh-contohnya para anbiya alaihissalam, para sahabat, para tabi'in, maka orang ini akan gagal hadirin. Maka dia ini akan gagal, walaupun nampaknya dia ini sehebat-hebat mungkin, tapi kalau dia mencari kebahagiaan daripada Allah, maka dia akan gagal. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Haman, sebagaimana Namrud, sebagaimana Raja Persia yang dulu telah sukses, akan tetapi mencari kesuksesan selain mengikuti para anbiya, selain mengikuti perintah Nabi Muhammad, selain mengikuti perintah, selain mengikuti sahabat, maka dia adalah orang yang gagal. Kemana dia sekarang? Fir'aun itu saking bangganya dia sampai buat menara yang tinggi, supaya apa? Supaya dia ini diakui kehebatannya, supaya dia ini dilihat, oh saya ini adalah orang yang paling hebat, punya pasukan banyak, punya jabatan tinggi, saya ini orang yang bisa membahagiakan diri saya.
merasa dia ini bisa bahagia tanpa Allah. Maka akhirnya apa dulu? Maka akhirnya Allah tenggelamkan dia di laut merah. Maka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seseorang ini mengikuti perintah Allah, mengikuti contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para anbiya, maka dia akan sukses, sukses. Maka seperti para sahabat, para nabi, walaupun lagi keadaan sakit, seperti Nabi Allah Ayub alaihissalam, yang dimana keadaannya lagi sakit. Jadi sakitnya Nabi Ayub alaihissalam ini, badan dari ujung kakinya sampai kepalanya digerogotin ular. Akan tetapi karena Nabi Ayub alaihissalam ini walaupun dalam keadaan yang sangat susah, rumahnya terbakar, dan keluarganya habis, akan tetapi karena Nabi Allah Ayub alaihissalam ini taat perintah Allah, selalu ibadah kepada Allah, maka hidupnya bahagia. Maka apa kata Nabi Ayub? Ya Allah, tak apa-apa ya Allah, semua badan saya ini digerogotin pula, akan tetapi jangan sampai hati saya, mulut saya sampai digerogotin pula. Kenapa ya Allah? Supaya saya ini tetap senantiasa bisa berzikir kepada Engkau ya Allah. Maka asbab sabarnya Nabi Ayub alaihissalam ini, Allah angkat derajatnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Yang dulunya Nabi Ayub ini tidak punya apa-apa, akhirnya semua lukanya Allah sembuhkan, dan luka-lukanya itu menjadi emas. Yang dari susah menjadi senang. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang paling beruntung di dunia ini adalah orang yang punya iman. Karena apa? Orang yang punya iman dikatakan dalam satu mahfuz hadis, bahkan siapa yang memiliki iman walaupun sebesar biji zarrah, biji zarrah itu biji yang halus sekali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perintahkan satu malaikat untuk mencari dia di neraka. Maka sampai malaikat itu bingung, ya Allah, saya ini udah geledah ya Allah neraka ya Allah, tidak ada orang yang memiliki badan kau ya Allah. Ada malaikat, coba kau cari lagi. Maka dicari lagi sama malaikat, cari, tak ada ya Allah. Ada, coba kau cari lagi. Maka ketemulah satu orang yang udah hangus badannya, udah kecil, udah jadi debu, terbakar di neraka. Ketemulah dia. Maka Fulan bin Fulan ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia, Allah kasih air telaga Kausar, Allah cuci dia, jadi dia langsung jadi orang yang ganteng lagi. Ya angus dah babak belur dah bonyok, udah tidak nampak dah bentuknya. Allah ganti dia menjadi orang ganteng lagi. Maka inilah untungnya orang yang beriman. Walaupun misalnya sejarah, akan tetapi masih Allah berikan kepada dia nikmat. Allah ganti kepada dia surga 10 kali lipat dunia. Inilah untungnya orang beriman. Maka hadirin dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus usahakan iman, sebagai para anbiya, para sahabat, para anbiya ini semuanya berdakwah, semuanya memperjuangkan agamanya Allah, semuanya mengusahakan atas agamanya Allah. Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semuanya berdakwah, semuanya memperjuangkan agamanya Allah. Maka kalau seandainya Nabi tidak memperjuangkan agamanya Allah, mungkin apakah bisa kalau cuma Nabi itu cuma diam-diam tok di Mekah, cuma diam-diam di negeri Arab, tidak ada memperjuangkan agamanya Allah, tidak ada menyampaikan agamanya Allah. Mungkin saat ini kita di Indonesia ini mungkin masih nyembah batu, mungkin masih nyembah berhala, nyembah pohon. Kalau seandainya Nabi ini tidak ada berdakwah, tidak ada memperjuangkan agamanya Allah, maka kita supaya agama ini akan tetap ada, ya kita usahakan sebagaimana para anbiya, para sahabat, para wali Allah,
para sunan, kita ikuti jejak-jejak mereka. Maka hadirin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka udah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tansurullah yansurkum, barang siapa tolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong dia. Maka barang siapa tolong agamanya Allah, Allah akan tolong dia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Siapa tidak mau di sini ditolong sama Allah? Pasti semuanya mau. Sebagaimana para sahabat, para nabi, semuanya ditolong sama Allah. Walaupun lagi susah, Allah beri kemudahan. Sebagaimana sahabat Ali, karena sahabat Ali ini suka tolong agamanya Allah, Allah tolong sahabat Ali, Sayyidina Ali. Ketika di rumahnya lagi tidak ada apa-apa, Sayyidina Ali ini melakukan sholat 2 rakaat. Ketika sholat 2 rakaat, doa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah turunkanlah Allah. Maka balik lagi ke rumahnya, belum ada lagi. Maka sahabat Ali ini balik lagi ke rumahnya, balik lagi sholat lagi 2 rakaat, minta lagi sama Allah. Maka ini salah satu takdirnya apabila seorang ini ingin dikasih sama Allah, apa? Yaitu kalau kita itu meminta kepada Allah. Jadi itulah takdirnya Allah itu mengasihi sama kita sesuatu. Kita ini minta kepada Allah. Maka Nabi Ali, maka sahabat Ali ini memohon pertolongan kepada Allah. Maka akhirnya apa? Jadi tiba-tiba mesin gandumnya bergerak, menghasilkan gandum yang banyak. Maka sampai letih sahabat Ali ini mumut-mumut gandumnya sama Fatimah radhiyallahu anha. Maka sahabat Ali ini bingung, kok bisa ya mesin gandumnya bergerak ini? Maka sahabat Ali ini tidak sengaja iseng mau ngintipnya, ketika diintip langsung berhenti. Maka sahabat Ali ini langsung mempertanyakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, tadi di rumah saya ini ketika saya lapar saya mohon kepada Allah, akan tetapi tiba-tiba mesin gandum saya berdiri sendiri. Tapi ya Rasulullah, ketika saya intip maka mesin gandumnya langsung berhenti. Ya Allah, langsung berhenti. Nabi Muhammad gimana? Wahai Ali, ketahuilah, seandainya seumpamanya tidak engkau intip mesin gandum itu, niscaya pasti akan sampai hari kiamat gandum itu akan bersari. Maka ini adalah cerita-cerita pertolongannya para sahabat. Maka kita ikuti. Kalau kita lagi susah, ya kita sholat, walaupun belum nampak tapi kita berusaha. Insya Allah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Mungkin sekarang kita ini lagi susah, ada yang lagi pening, ada yang lagi bingung sama keluarganya. Kita banyak-banyak doa sama Allah, kita banyak-banyak memohon kepada Allah. Yang mungkin lagi ada masalah keluarga, masalah utang, apa-apa, kita semua mohon kepada Allah. Insya Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ini penting hadirin, kita ini mengajak kebaikan, kita ini menjadikan diri kita baik, penting. Bukan kita ini, kau ni sok-sokan ni, kau ni kayak sok ya, maksudnya kayak pamer, pengen kamu pengen dilihat bagus ya, pakai jubah, pakai kopiah. Ya, kita ini ingin menjadikan diri kita ini menjadi lebih baik. Dulu tuh di Madinah ada satu pencuri, yang di mana pencuri ini lagi dikejar-kejar sama penduduk Madinah. Maka pencuri ini bingung mau lari kemana. Pencuri ini lari sana, lari sini. Maka ketika sampai pintu Madinah, pencuri ini membaca depan pintu Madinah itu, man dakhala fa'alaihassalam, barang siapa yang masuk maka dia akan selamat. Maka pencuri ini masuk lagi ke dalam pintu Madinah itu. Maka pencuri ini kabur dari kejaran massa. Maka pencuri ini yakin kalau masuk sini pasti selamat nih, masuk dia.
masuk di sini tempat ini pasti selamat. Maka pencuri ini langsung lihat ada satu majelis, langsung dia duduk pura-pura dia jadi orang majelis. Maka dia keletihan, maka sambil ini khawatir dia takut ketangkap. Maka warga-warga yang mengajarnya itu bingung, kemana pencuri ini ya? Pencuri ini kayaknya dia lari ke arah sana atau ke arah sana. Nggak mungkin dia ini masuk ke masjid. Ayo kita cari di daerah sana. Maka asbab pencuri ini lari ke masjid, lari ke Madinah, lari ke Masjid Madinah, Allah selamatkan dia. Maka singkat cerita hadirin dalam Allah Subhanahu wa taala, maka pencuri ini mendengarkan satu ceramah dari ulama-ulama yang ada di Majlis Madinah. Maka ketika beres dari ceramah, maka pencuri ini lihat semua orang itu mengasihkan imbalan sedekah mereka kepada ulama itu. Maka pencuri ini kaget, enak betul ya jadi ulama itu, ceramah langsung dapat hadiah, ceramah langsung dikasih upah. Oh, kalau begitu saya pun juga ingin jadi ulama, saya pun juga ingin jadi penceramah. Kalau saya mencuri, saya hampir terus terbunuh. Tapi kalau saya jadi ulama, mungkin saya semangat aja. Dengan harapan seperti itu. Maka singkat cerita, pencuri ini mendatangi satu orang yang lagi nyapu di Masjid Madinah. Hei, kamu sampaikan kepada seluruh warga Madinah ini bahwasannya ada orang yang lebih hebat daripada ulama semua yang ada di sini. Maka tukang sapu ini kaget. Siapa dia? Saya, katanya. Pencuri ini dengan gagahnya dia bilang, saya yang hebat. Maka langsung diumumkan sama tukang sapu, wahai penduduk Madinah, ketahuilah bahwasanya ada ulama yang lebih hebat, lebih paham lagi daripada ulama-ulama di sini. Inilah dia orangnya. Maka semua orang Madinah ini penasaran, langsung mendatangi pencuri tersebut. Maka pencuri tersebut ini pintar deh. Dia langsung ngasih syarat. Hei, kalian kalau mau saya jawab pertanyaannya, saya punya syarat tapi kalian tulis dulu suratnya, nanti saya jawab minggu depan. Maka pencuri ini nih ngasih syaratnya, tulis dulu soalnya, nanti saya kasih jawabannya minggu depan. Maka ditulis soalnya, pertanyaannya ditulis satu-satu sama orang-orang yang ingin menanyakan itu pada pencuri. Maka semua orang tuh nulis, dikumpulkan jadi satu. Oke, kata pencurinya, minggu depan saya akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Maka singkat cerita hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pencuri ini bingung kan, udah terkumpul pertanyaan yang begitu banyak. Pencuri ini bingung. Saya ini nggak pernah belajar agama, saya ini nggak pernah nyentuh Al-Quran, nggak pernah nyentuh, bahkan belajar nggak pernah. Gimana saya mau jawab? Kok saya pede ya? Maka pencuri ini punya akal. Oh, bagaimana saya ini bertanya-tanya kepada ulama-ulama yang tadi saya bilang ini, saya rendahkan. Maka pencuri ini dengan ininya langsung mendatangi ulama-ulama satu persatu, tanyakan sama ulama, ya Syekh, ini jawabannya apa, ini jawabannya apa. Maka semua jawabannya itu terkumpulkan. Singkat cerita, minggu depan ketemulah sama para pendengarnya, para jamaahnya. Maka dijawab satu-satu sama pencurinya. Maka sekian seminggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Singkat cerita, pencuri ini yang awalnya pura-pura mau jadi orang baik, akhirnya jadi betul-betul jadi orang baik. Yang awalnya cuma pura-pura jadi ulama, akhirnya jadi ulama. Yang pura-pura mau menyampaikan agama Allah, cuma pura-pura, akhirnya jadi ulama benar. Maka
Maka udah dalam satu hadis, fa'in lam yabki fatabakku, barang siapa tak bisa pura-pura nangis maka dia, barang siapa tak bisa nangis maka dia pura-pura nangis. Maka pencuri ini walaupun dia tak bisa pura-pura, tak bisa jadi orang baik, maka dia pura-pura jadi orang baik. Walaupun ini bukan ulama, dia pura-pura jadi ulama. Akhirnya apa? Pencuri ini dijadikan sama Allah jadi ulama beneran. Maka kita nih di sini harus ada ikhtiar. Walaupun kita ini belum jadi orang baik, tapi kita harus benar-benar pura-pura jadi orang baik. Walaupun kita ini masih jadi orang yang belum baik, walaupun masih belum jadi orang yang malas, tapi kita harus pura-pura jadi orang yang rajin, pura-pura jadi orang yang suka baca Quran, pura-pura jadi orang yang suka dakwahkan agamanya. Supaya apa? Supaya kita ini dijadikan Allah benar-benar jadi orang yang diridhoi oleh Allah. Insyaallah. Walaupun kita aja belum 4 bulan, tapi kita lihat kan pura-pura kita. Insyaallah walaupun kita belum siap, masih ada takut-takutnya kita 4 bulan, kita pura-pura angkat tangan. Saya siap 4 bulan. Siapa siap? Walaupun kita ini belum siap 4 bulan, angkat tangan. Supaya Allah berangkatkan kita betul-betul 4 bulan. Insyaallah. Walaupun kita belum siap untuk perang, kita angkat tangan itu, saya siap untuk perang. Walaupun jiwa kita ini masih belum perang, siap perang. Sebagaimana pencuri. Insyaallah. Jangan takut. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kalian tak bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Insyaallah orang-orang semuanya pasti bisa menyampaikan agamanya Allah. Insyaallah. Semuanya angkat tangan, siapa siap menyampaikan agamanya Allah. 4 bulan, 40 hari. Jangan takut Pak, jangan terlalu banyak masalah, tak keluar dari itu. Nanti Allah selesaikan masalahnya. Siapa siap? Insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf, yang benarnya itu dari Allah, yang kurangnya itu dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wa inayah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.